begitu. Menurut ilmu alam, kalau sama zikir la ilaha illallah, dari mulut sama keluar aura-aura bion-bion yang tidak akan bisa hilang sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun. Naik untuk kekayaan sampean di akhirat. Itu dalam Al-Quran, yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi untuk di dunia, yuridu harsad dunia nu'tihi minda, caranya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Kali ini saya akan reaction kajian dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Dan tema kali ini adalah tentang zikir la ilaha illallah. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Jadi siapa yang sial? Ayo sial. Apes dari wong Jawa. Ndak ada orang melarat ngungkuli seperti wong apes. Ngene gak tepak ngono, gak tepak ngono, gak tepak. Untuk menghilangkan sial paling cepat, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama coba lah hilang sialnya. Tapi sebaliknya nekakno bejo sing paling luar biasa, ndak ada melebihi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yo sapa sing ingin bejo ojo leren-leren zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah lah, gampang lah. Oh alah, ternyata zikir la ilaha illallah itu juga bisa untuk menghilangkan apes dan juga mendatangkan bejo. Mungkin bisa jadi bahwa orang yang sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu mereka zikir la ilaha illallah, maka dia akan terhindar dari yang namanya apes. Lanjut. Tapi yang paling penting untuk akhirat, ayo siapa yang tidak akan masuk neraka, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah dalam hadis Nabi loh. Semua dosa itu tidak akan bisa bertahan, pasti hancur karena dipules la ilaha illallah. Berapa banyak dosa sampean kalau zikir la ilaha illallah bagaikan batu dipules selender, krepes. Nah ini yang paling penting supaya kita nggak masuk neraka, itu kita perbanyak zikir la ilaha illallah supaya Allah menghapus dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjut. Ayo sing dosane akeh sapa? Nah, kalau koyo opo saya intelnya polisi di bidang narkoba itu saya di Indonesia ini mulai zaman dulu. Ayo, bagaimana orang nakal itu akan sembuh nakalnya kalau ndak berhenti zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa yang nakal? Senangannya minum pil koplo. Kenapa Malaysia, bahasa Malaysia apa itu? Itu ganja. Nah ini guys, untuk menghilangkan kenakalan supaya kita nggak nakal lagi, kita perbanyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah ini gimana ya caranya ya? Kita coba dengarkan lagi lanjut kajiannya. Tapi kalau ingin cepat sembuh ya, caranya begini ya. Sama zikir la ilaha illallah, sekali zikir saambekan. La ilaha illallah. Terus sama tarik nafas, serut begitu. Menurut ilmu alam, kalau sama zikir la ilaha illallah, dari mulut sama keluar aura-aura bion-bion yang tidak akan bisa hilang sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun. Naik untuk kekayaan sampean
di akhirat. Itu dalam Al-Quran, yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi untuk di dunia, yuridu harsad dunia nu'tihi minda, caranya begini. Sama dikit, la ilaha illallah. Ini sinar putih keluar, ditarik masuk hidung, masuk paru-paru, dipekek. Ini bisa menghilangkan kenakalan sampan semuanya. Oh alah, gitu toh caranya. Ya kita coba guys, kita zikir la ilaha illallah dengan satu nafas. La ilaha illallah. Satu nafas guys. La ilaha illallah. Kita tarik nafas, kita keluarkan, terus begitu insya Allah kita akan menjadi baik, kenakalan kita juga akan hilang. Amin ya Allah, amin. Lanjut. Itu caranya Wali Songo dulu untuk merubah Indonesia asalnya dari Hindu Buddha menjadi Islam tanpa gegeran. Diundang, diberi makan, beri berkat, tapi waktu mau tahlilan lah panjang dulu. Afdalu zikri kana fa'lamana la ilaha illallah. Tiga itu politik itu kan tarik nafas masuk hidung, serut. Itu caranya merubah sampean asalnya sial, hilang sialnya, asalnya nakal supaya hilang nakalnya, caranya begitu. Apalagi waktu itu mata dipejamkan, moto direnung, dengan narik serut cepat hilang nakalnya, bagaimana jadi orang baik. Yaitu guys salah satu cara para wali Songo mengislamkan Nusantara, mengislamkan Indonesia dengan zikir la ilaha illallah, dengan cara lewat tahlilan. Biasanya kan tahlilan kalau baca la ilaha illallah di awal kan agak panjang. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, supaya auranya itu kehirup, jadi kelakuannya baik, kemudian yang Hindu Buddha jadi Islam. Gitu guys, kira-kira begitulah. Tapi kalau nakalnya sudah kelas kakap, Nah ini aduh sudah kakap. seperti anak-anak Malaysia yang lari ke Pondok Sunan Derajat itu. Iya bagaimana, saya tahu itu kena nakal karuan. Caranya diriji tengah ya, dan jemuran template plek ini dua-duanya, terus sama tarik nyeng sama cacak nanti ya. Loh iya, ini paling cepat untuk menghilangkan kenakalan dengan zikir la ilaha illallah. Waktu narik mata dipejamkan, diriji tengah dengan jempolan ditempelkan, tarik serut. Ini ilmu rahasia loh, enggak saya beritahu ini, supaya yang nakal-nakal hilang nakalnya spontan. Nah itu tadi buat yang nakalnya setengah mati, nakalnya kelas kakap gitu guys. Kita coba tempelkan jari tengah sama jari jempol, kemudian kita baca la ilaha illallah satu nafas, la ilaha illallah. Kita tarik nafas, keluarkan, begitu terus, la ilaha illallah, begitu. Insya Allah kenakalan kita akan hilang dan perilaku kita akan menjadi baik. Amin. Lanjut. Nah itu zikir la ilaha illallah sepanjang-panjang la ilaha illallah, tertarik serut. Tapi untuk nekakno bejo, supaya sampean bejo, supaya sampean berjaya, sama saja, supaya tidak sial, sama zikir la ilaha illallah saambekan, apa ditarik serut. Itu caranya begitu. Pak Gowo tidak dulu diberitahu, pengajiannya baru sekarang. Ini rahasianya supaya untuk merubah nasib. Yaitu tadi zikir la ilaha illallah, setiap bacaan la ilaha illallah satu nafas itu bisa menghilangkan apes,
bisa mendatangkan bejo, dan juga bisa menghilangkan kenakalan. Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu mulai Nabi Adam tidak diberikan, pada nabi-nabi minta la ilaha illallah tidak diberikan. La ilaha illallah untuk umat Muhammad, supaya umat Muhammad lo di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, dan tidak masuk neraka pakai la ilaha illallah. Itulah supaya tidak masuk neraka. Dalam hadis Nabi ya, sama jangan berhenti dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Nabi. Berapa dosa sampean kalau sama zikir la ilaha illallah habis semuanya. La ilaha illallah alat dari Tuhan untuk supaya dosa kita bisa habis, karena surga tidak masuk, tidak mau dimasuki orang yang bawa dosa. Supaya kita bisa masuk surga, dosa dihabiskan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya itu guys, yuk mari kita perbanyak zikir la ilaha illallah, terutama setelah sholat, supaya dihapuskan dosa-dosa kita, supaya kita nanti nggak masuk neraka dan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lah supaya kaya di surga, orang surga itu tidak sama loh. Ada di surga miskin, ada di surga kaya. Tinggi dan pendeknya derajat yang di surga tergantung banyak sedikitnya pahala yang kita bawa di dunia. Kalau ingin kaya di surga, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah, kata Nabi. Semua ibadah manusia itu ditimbang besok itu. Kecuali satu yang tidak bisa ditimbang. Apa? La ilaha illallah. Malaikat tidak kuat mau ngangkat la ilaha illallah ke atas timbangan. Nah, diangkat pedet kakinya malaikatnya. Ini apa-apaan ini, bekas begini. Teman-teman malaikat, ayo angkat bersama. Diangkat timbangannya, perek, hancur timbangannya. Itu guys salah satu amalan yang mudah dibaca tapi berat timbangannya, yaitu la ilaha illallah. Dan kunci pintu surga itu adalah la ilaha illallah. Terima kasih, itu adalah kajian dari Bapak Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur tentang zikir la ilaha illallah, supaya kita hilang apesnya, datang bejonya, dan hilang nakalnya, dan juga supaya nanti untuk di akhirat dihapuskan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita nggak masuk neraka dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kaya raya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan cukup sampai di sini dulu teman-teman reaction kajian kali ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan apabila ada kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.